Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Naila, salah satu mahasiswi Universitas Islam Darussalam Ciamis, yang mana pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis saya pada salah satu dokumen kurikulum yang telah saya analisis dari sebuah sekolah yang saya analiti beberapa minggu ke belakang. Nah, sebelumnya di sini saya membuat video untuk salah satu kelengkapan tugas UAS pada mata kuliah pengembangan kurikulum dengan dosen pengampu Ibu Eli Siti Julaiha. Nah, baik teman-teman, sebagaimana yang telah tadi saya sebutkan di awal, bahwasannya pada video kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisis dokumen hasil analisis dokumen kurikulum yang telah saya analisis. Yang mana sedikit cerita ya, kemarin beberapa minggu lalu itu saya melaksanakan analisis pada satu sekolah di daerah Kawali. Nah, yaitu sekolah MTS Talaga Sari. Yang mana di sana saya melaksanakan observasi mengenai wawancara tentang kurikulum gitu ya. Mau itu kurikulum sekarang, kurikulum sebelumnya gitu ya. Nah, untuk memenuhi kelengkapan data yang saya perlukan, saya meminta kepada wakil kurikulum sebuah file kurikulum yang sekarang dan juga yang sebelumnya gitu, untuk kelengkapan data yang saya perlukan gitu ya. Nah, sudah dikasih dan saya analisis, saya buat artikel gitu ya. Nah, kali ini saya akan mempresentasikan hasil analisisnya, yang mana sebagaimana tadi telah saya sebutkan, saya melaksanakan analisis di sekolah MTS Talaga Sari. Tahun pelajaran sekarang berarti ya. Nah, jadi yang pertama mengenai jenis kurikulum. Setelah dianalisis, ternyata pada tahun ini mereka menggunakan kurikulum merdeka gitu ya. Nah, hal itu terlihat dari mana pembelajaran mereka bertujuan penggunaan CP, capaian pembelajaran. Lalu adapun pembelajaran berdiferensiasi, asesmen diagnostik, asesmen formatif, asesmen sumatif, serta pelaksanaan proyek penguatan profil Pancasila yang biasa disebut dengan P5RA gitu ya. Ada tambahan rahmatan lil alamin jadi P5RA. Nah, kurikulum yang ditetapkan berpusat pada peserta didik, jadi student centered, dan juga berorientasi pada pengembangan kompetensi peserta didik, karakter peserta didik, serta keterampilan abad 21. Nah, mengenai landasan kurikulum di sekolah tersebut, mereka menggunakan landasan yuridis, filosofis, psikologis, sosiologis, dan juga teoritis. Nah, landasan tersebut menunjukkan bahwa kurikulum tidak hanya mengacu pada peraturan pemerintah saja, tetapi juga memperhatikan perkembangan peserta didik tersebut. Adapun memperhatikan kebutuhan masyarakat, nilai-nilai keislaman, serta teori pendidikan modern pada saat ini. Selanjutnya ada model pengembangan kurikulum, yang mana model pengembangan kurikulum yang mereka lakukan cenderung menggunakan model administratif atau yang biasa disebut dengan model top down gitu. Artinya, kebijakan utama berasal dari pemerintah melalui Kementerian Agama, kemudian dikembangkan oleh madrasah sesuai dengan karakteristik sekolah tersebut dan juga sesuai dengan kebutuhan pendidikan tersebut. Walaupun demikian, madrasah tetap diberikan kekuasaan untuk mengembangkan program unggulan tersebut, muatan lokal sekolah tersebut, serta inovasi pembelajaran yang ada pada sekolah tersebut. Dalam penerapannya, kurikulum di sekolah tersebut telah memenuhi beberapa prinsip pengembangan kurikulum yang telah saya pelajari, yang mana salah satunya ada prinsip fleksibilitas. Nah, prinsip-prinsip tersebut tercermin melalui pembelajaran yang menyesuaikan kebutuhan peserta didik di sekolah tersebut, penerapan pembelajaran berdiferensiasi, penggunaan asesmen yang berkelanjutan, serta berbagai program penguatan karakter yang dilaksanakan oleh madrasah. Nah, mengenai evaluasi, pada aspek evaluasi pengembangan kurikulum, evaluasi dilakukan mengenai asesmen diagnostik, asesmen formatif, dan juga asesmen sumatif. Adapun tambahan yaitu evaluasi kegiatan P5RA tadi.
Nah, serta dikarenakan di sekolah tersebut ada yang namanya ekstrakurikuler, maka mereka juga dalam evaluasinya mengevaluasi kegiatan ekstrakurikuler. Nah, evaluasi tidak hanya digunakan untuk menilai hasil belajar peserta didik saja, tetapi juga sebagai dasar perbaikan proses pembelajaran agar kualitas pendidikan terus meningkat. Nah, berdasarkan analisis juga saya menemukan mengenai evaluasi model evaluasi yang dilakukan oleh sekolah tersebut, yaitu Goal Oriented Evaluation Model gitu. Nah, karena jadi seluruh proses evaluasi itu lebih berorientasi pada pencapaian tujuan pembelajaran peserta didik gitu ya. Tujuan pembelajaran dan juga kompetensi peserta didik. Tetapi meskipun demikian, evaluasi terhadap keseluruhan sistem kurikulum di tingkatkan kelembagaan masih dapat dikembangkan agar lebih komprehensif. Nah, biasanya kan dalam evaluasi itu membutuhkan suatu keterlibatan, mau itu dari kepala sekolah, dari guru ataupun dari siswanya itu sendiri. Nah, ternyata di sekolah tersebut juga guru mempunyai keterlibatan dalam pengevaluasian kurikulum gitu ya. Jadi peran guru dalam pengevaluasian kurikulum itu sangat penting gitu ya, karena mereka terlibat mengenai penyusunan asesmen, pelaksanaan pembelajaran, pemberian umpan balik, terus refleksi hasil belajar hingga penyusunan tindak lanjut seperti remedial dan juga penyayaan. Nah, terus dikarenakan saya itu kan dikasih dua file ya, kurikulum sekarang dan juga kurikulum 2013. Jadi saya ada sedikit menganalisis mengenai perbandingan antara kurikulum Merdeka sekarang dengan kurikulum 2013 kemarin. Nah, bahwasannya analisis perbandingan mengenai kurikulum Merdeka dan juga kurikulum 2013 kemarin dapat saya analisis. Jadi kurikulum Merdeka itu memberikan fleksibilitas yang lebih besar kepada guru dan juga satuan pendidikan. Jadi pelajaran lebih berpusat pada peserta didik, student centered, asesmen juga lebih menekankan proses dan juga perkembangan peserta didik serta kompetensi peserta didik. Nah, adapun serta penguasaan karakter menjadi bagian penting melalui pelaksanaan P5RA. Sementara kurikulum 2013 cenderung lebih terstruktur dengan materi yang lebih padat dan juga ruang pengembangan yang lebih terbatas. Nah, mungkin dicukupkan sekian presentasi hasil analisis saya. Mohon maaf atas segala kekurangan dan juga kesalahan. Subhanallah wa ni'mal wakil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.